Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Walain Channel. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tips ya, yaitu apa aja sih yang harus disiapkan saat kita akan melaksanakan operasi kista endometriosis. Nah, jadi ini pembahasannya itu kita tuh udah siap mau dioperasi, sudah dapat tanggalnya, waktunya kapan dioperasi. Jadi tuh kira-kira apa aja sih yang harus disiapkan gitu kan sebelum operasi. Nah, yuk langsung aja kita bahas yang pertama. Yang pertama yang harus disiapkan ya teman-teman tuh harus tahu peraturan di rumah sakit tempat teman-teman akan dioperasi. Misal nih aturan saat operasi, apakah boleh ya ada keluarga yang menemani gitu kan. Kemudian kira-kira peraturan besuknya tuh gimana, misal ada keluarga ataupun teman kita kalau menjenguk kita itu peraturan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, siapa aja yang akan dihubungi ya, atau gimana alurnya, prosedurnya jika terjadi sesuatu saat operasi ataupun mungkin informasi-informasi seputar tindakan yang akan dijalani oleh pasien. Nah, itu gimana strukturnya, prosedurnya, izinnya dan sebagainya. Jadi teman-teman dan keluarga tuh harus apa ya, harus banyak-banyak cari tahu informasinya seputar operasi, soal nanti kira-kira boleh nggak nih ditemenin gitu kan, kira-kira nanti prosedurnya gimana ya operasinya, terus misalnya ada keluarga itu gimana sih besuknya, apakah boleh orang banyak atau hanya beberapa orang aja ya. Pokoknya tuh nanti teman-teman banyak tanya ya. Yang kedua yang harus teman-teman siapkan atau teman-teman lakukan sebelum melaksanakan operasi yaitu hidup sehat teman-teman ya. Terapkan ya hidup sehat, baik itu mulai dari gaya hidup kita, kemudian pola makan kita, kemudian jam tidur kita juga harus teratur, perbanyak nih makan sayuran dan buah-buahan, kemudian stop merokok dan juga minum alkohol ya, kemudian lakukan olahraga ringan. Kenapa? Pre-rehabilitation atau aktivitas fisik khusus sebelum pelaksanaan operasi itu dapat meningkatkan keberhasilan operasi. Nah, jadi tidak ada salahnya nih teman-teman ya, mulai dari makan teratur ya, gaya hidup sehat, banyak gerak, olahraga yang ringan-ringan saja, dan juga stop ya minum alkohol, kemudian merokok. Mungkin teman-teman sebelumnya hobi makan pedas, hobi makan minuman yang manis-manis, coba di stop dulu atau dikurangin dulu ya. Insya Allah itu bisa meningkatkan keberhasilan teman-teman nanti saat operasi. Dan biasanya nanti pasca operasinya itu juga penyembuhannya lebih cepat, badan juga tidak terlalu sakit. Selanjutnya persiapan harus disiapkan ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, yaitu puasa. Nah, biasanya beberapa hari sebelum kita melaksanakan operasi ya, dokter akan ngasih tahu kita nih untuk puasa. Nah, untuk puasanya itu sekitar rentang 7 sampai 10 jam. Nah, jadi nanti saat kita sudah dianjurkan untuk puasa, kita ya tidak boleh minum ataupun makan. Nah, tujuan puasa ini ya teman-teman agar memudahkannya atau mengefisienkannya obat bius saat operasi. Dan persiapan lainnya sebelum operasi yaitu cek lab ya, atau tes kesehatan. Nah, ini tuh serangkaiannya banyak banget. Kalau teman-teman ya lihat video aku sebelum-sebelumnya ya, video cerita aku, pengalaman aku operasi tuh banyak banget tes-tes yang harus dijalani, mulai dari cek darah lengkap, tes urin, EKG, ronsen torak, kemudian ada MRI juga. Biasanya beda penyakit yang akan dioperasi, kadang beda juga tes labnya, mungkin ada tambahan tes apa seperti itu. Selanjutnya nih teman-teman ya, yang harus teman-teman tahu saat tes kesehatan ya atau cek laboratorium dan selama pelaksanaan operasi itu dilarang menggunakan aksesoris jenis apapun ya teman-teman, baik itu emas, berlian, baik itu gelang, kalung, cincin ya, baik itu emas atau bukan, itu tidak boleh ya teman-teman. Karena apa? Yaitu untuk menghindari ya terjadinya kontaminasi bakteri atau partikel-partikel dari benda asing selama operasi. Jadi badan itu benar-benar steril, bersih ya, tidak memakai aksesoris apapun, karena nanti yang kita pakai cuma baju operasi aja. Yaitu bahkan kalau misal kita operasinya operasi besar ya, bahkan tuh
bajunya nanti tuh dibuka saat operasi. Jadi teman-teman ingat ya, jangan diselipin tuh, lupa cincinnya masih kepake atau mungkin lupa nyopot anting-anting ya, itu hati-hati. Jadi saran aku selama udah mulai melaksanakan cek lab ya atau tes kesehatan ini, pemeriksaan kesehatan ini, udah lepas semua aksesorisnya teman-teman. Selain aksesoris ya, disarankan juga untuk tidak menggunakan cat kuku ya atau kutek, kemudian juga tidak memakai riasan atau make up. Jadi badan tubuh tuh benar-benar bersih. Hal lain yang harus teman-teman siapkan sebelum operasi yaitu pakaian ganti. Nah, jadi karena kita nanti dioperasi gitu kan, pasti mobilitas kita kan terbatas. Nah, jadi ya siapkan pakaian ya, baik itu baju ataupun daleman ataupun celana itu yang benar-benar nyaman, mudah dipakai dan juga longgar serta mudah digunakan. Jangan pakai baju yang ribet-ribet ya, apalagi kalau nanti kita dipasang infus ya, ada kabelnya tuh panjang, selangnya panjang. Usahakan jangan pakai kaos dulu teman-teman, lebih baik tuh pakai kayak baju yang ada kancingnya gitu loh, tapi yang bahannya katun, yang bahannya adem. Pokoknya tuh pilih pakaian yang mudah digunakan dan juga dilepas ya, jangan sampai kita nanti ribet sendiri dengan pakaian yang akan kita kenakan setelah operasi. Karena itu apa ya, kadang tuh banyak orang-orang tuh nggak ngeh gitu loh, asal bawa baju aja, tapi ternyata saat setelah operasi dipakai aja tuh susah. Kemudian hal-hal lain yang harus teman-teman persiapkan ya, ini menurut pengalaman aku pribadi ya. Yang pertama yaitu teman-teman bawa lotion anti nyamuk ya, terserah mau mereknya Sovel atau Autan atau mungkin ada yang lain. Itu kenapa ya? Karena pengalaman aku ya teman-teman, itu tuh kadang tuh rumah sakit ya, itu tuh banyak nyamuknya ya, baik itu ada AC-nya atau tidak gitu ya. Baik nanti kita kalau bosen di kamar kan kita pasti nanti keluar cari angin gitu ya, tuh kadang tuh banyak nyamuk di rumah sakit teman-teman. Jadi saran aku bawa anti lotion ya, lotion anti nyamuk ya. Kemudian itu bawa juga kipas portable ya. Kalau teman-teman tahu misal nih ternyata ruangannya itu tidak ada AC-nya, itu wajib teman-teman bawa kipas angin portable, karena kalau nggak ada kipas ya itu pasti gerah banget. Kemudian jaga-jaga juga teman-teman tuh bawa selimut tambahan ya, walaupun nanti kita dapat selimut dari sana, tapi kadang tuh kan selimutnya kan kecil gitu ya, kecil panjang. Nah saran aku teman-teman bisa bawa juga. Kemudian bawa air mineral sebanyak-banyaknya, kalau perlu bawa galon, 1 galon gitu teman-teman, bawa galonnya aja. Yang kecil itu kan ada yang nggak terlalu besar ya, karena apa, kalau di rumah sakit itu kayak cari air minum tuh kayak susah loh teman ya, kita harus keluar ke rumah sakit, harus beli, dan biasanya tuh harganya lebih mahal. Kemudian bawa juga tisu nih, baik itu tisu kering atau tisu basah, karena ini tuh kita tuh butuh banget yang namanya tisu. Kemudian bawa juga tikar ya, tikar ini tuh fungsinya ya nanti buat keluarga aja sih ya, kalau ada keluarga yang nungguin kita ya, gak mungkin dong mereka tidur di bawah tanpa adanya tikar atau menungguin kita tuh di ubin gitu ya. Biasanya tuh disediakan tuh hanya ada 1 kursi untuk pendamping ya, jadi butuh adanya tikar. Dan selanjutnya yaitu bawa minyak aromatik. Kalau ini tergantung sih ya, kalau aku butuh teman-teman ya kayak fresh care atau minyak kayu putih gitu ya, karena tahu sendiri ya di rumah sakit itu kan namanya rumah sakit ya, pasti tuh baunya tuh bau-bau obat ya. Belum lagi kalau kita itu satu kamar banyak orang ya, itu entah itu bau makanan, entah itu bau apa sih kayak seng-seng kayak gitu teman-teman ya. Kalau aku dulu tuh sempat ngerasain ya teman-teman tuh, setelah operasi itu mungkin efek obat bius atau gimana tuh aku gampang mual nyium apa namanya air kamar mandi, alat kamar mandi kan itu dari stainless ya, itu tuh kayak bau seng gitu loh teman-teman. Itu bikin mual, bikin nggak enak banget. Jadi butuh banget bau-bau aromatik kayak gitu. Nah yang terakhir yang teman-teman harus siapkan yaitu dukungan dan doa dari keluarga dan juga kerabat ya teman-teman ya. Jangan lupa sebelum operasi teman-teman minta doa ya, minta maaf juga ya, agar nanti itu operasinya berjalan dengan lancar gitu kan. Semoga tidak terjadi apa-apa dan semoga lekas sembuh juga ya, cepet sembuhnya ya. Jadi jangan lupa, itu wajib banget dan penting banget deh teman-teman ya, doa dan juga dukungan keluarga dan juga kerabat.
Nah itu tadi ya teman-teman sharing aku tentang tips ya, apa aja sih yang harus disiapkan sebelum operasi kista endometriosis. Sebenarnya tidak hanya operasi untuk kista aja, tapi semua jenis operasi apapun itu hampir sama persiapannya ya teman-teman ya. Jadi selain hal-hal tersebut, yang pasti yang harus disiapkan yaitu mental kita ya teman-teman ya, yang apalagi kalau masih baru pertama kali operasi, pasti itu kayak deg-degan, takut ada kenapa-kenapa, takut aduh pikirannya itu udah yang kemana-mana ya, itu udah wajar banget ya. Yang penting kita tetap apa ya, tetap legowo gitu ya, kita udah pasrahkan sama Tuhan, kita pasrahkan sama dokter yang menangani operasi kita. Jadi buat teman-teman yang sedang mau melaksanakan operasi ya, operasi apapun itu, semoga operasinya berjalan dengan lancar ya, semoga nanti tidak terjadi apa-apa dan kemudian nanti lekas sembuh ya, cepat fisiknya sehat lagi. Nah itu tadi ya teman-teman sharing aku tentang tips-tips nih sebelum operasi. Jika teman-teman mau sharing atau mau nambahkan, boleh banget langsung aja komentar di bawah atau bisa juga DM di Instagram aku @wulandeni. Nah, cukup sampai di sini aja videonya. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.